tetapi kerajaan ini akan tetap berdiri kokoh sampai akhir dunia ini. Kerajaan ini memang tidak terlihat seperti kerajaan yang ada di muka bumi. Pemerintahan yang kalian miliki ini, pemerintahan yang kalian terima ini tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi pemerintahan yang kalian terima ini adalah pemerintahan yang akan tetap berdiri tegak sampai akhir dunia ini. Nah, waktu firman Allah datang kepada mereka dan firman Allah menguatkan mereka bahwa mereka telah menerima kerajaan yang tidak akan termakan usia, tidak terpengaruh oleh situasi, keadaan, kondisi, saat itulah mereka bangkit. Hari ini apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Jangan sampai kita dianiaya oleh apa? Oleh keadaan ekonomi. Kita dianiaya oleh apa? Mungkin kita dianiaya oleh dosa, atau juga mungkin hari-hari kita sedang dianiaya dengan pengharapan-pengharapan yang sepertinya tidak kita dapati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengharapan-pengharapan kita tuh sirna karena situasi kondisi yang kita alami. Bahkan mungkin saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada di dalam titik yang namanya keputusasaan. Tetapi saya hanya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncang. Kita telah menerima pemerintahan yang tidak terlihat mata, tetapi dia akan tetap berdiri tegak sampai akhir. Kerajaan ini akan menyertai. Nah, apa itu kerajaan ini? Kerajaan ini bicara tentang pemerintahan Yesus Kristus atas hidup kita. Makanya waktu lalu saya bilang begini, ada dua prinsip, dua standar hidup orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus, atau dua prinsip orang-orang yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama adalah bicara tentang mengucap syukur. Lawan kata dari mengucap syukur itu adalah bersungut-sungut, mengeluh, atau menggerutu. Nah, justru Alkitab datang kepada orang-orang Kristen Yahudi yang ada di dalam kota Ibrani. Mereka bukan sedang mengalami keadaan yang baik, atau mereka sedang mengalami situasi yang lagi enak atau situasi yang lagi nyaman. Oh tidak, justru mereka sedang berada di titik yang namanya putus asa. Sama-sama ya, titik putus asa. Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami putus asa? Udah beribadah, udah rajin ke gereja, nggak pernah absen ya. Tetapi kok hidup kita sepertinya nggak ada harapan. Hidup kita sepertinya harapan-harapan sirna, harapan-harapan yang tidak pasti. Apakah hari-hari ini kita sedang ada di dalam titik putus asa? Berarti kita adalah orang-orang yang tepat. Firman Allah datang untuk kita. Kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Orang-orang yang ada di dunia ini mereka menerima kerajaan yang terlihat mata, tetapi kerajaan itu akan terpengaruh oleh situasi, keadaan, dan kondisi. Tetapi kita berbeda, kita menerima pemerintahan Yesus Kristus, kerajaan yang tidak terlihat mata tetapi kekal menyertai kita sampai kepada kekekalan hidup bersama dengan Allah. Saya kalau doa secara pribadi di rumah, saya bisa main gitar, ya bisa lah, musik lah, bisa lah. Tapi kalau tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, maka garing. Saya mau nyanyi 10 lagu pun juga nggak ngerasain apa-apa. Tetapi kalau saya datang dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan, saya baru main gitar aja, belum nyanyi, itu air mata udah netes terus. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya bisa merenung sampai Tuhan engkau baik. Saya mau ngomong Tuhan engkau baik aja sepertinya udah nggak kuat lagi ngomong. Udah nggak mampu ngomong karena saking baiknya Tuhan. Tapi kalau saya berdoa datang tidak disertai kerinduan, kehausan, dan kelaparan, saya mau ngomong 10 kali, 20 kali Tuhan itu baik, garing aja, biasa aja. Amin ya amin. Tapi tidak mengalami, tidak mengalami apa-apa. Hari ini kita belajar. Ya jangan sampai kita hadir di dalam setiap ibadah-ibadah pertemuan-pertemuan, tetapi sayang sekali kalau tidak disertai dengan kerinduan, kehausan, kelaparan. Kita akan jadi sama seperti orang Kristen pada umumnya. Ada 2 gereja yang bentrok, lempar-lemparan, dengan kabar sih ada yang satu sampai lempar-lemparan bawa golok. Orang Kristen model apa ini? Saya mau begini, saya sendiri merasa malu. Malu kalau kita beragama Kristen.
Orang tahu kita hari ini dalam kebaktian akan ibadah, tapi kok kita nggak pernah berubah gitu, tidak pernah disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan untuk mengalami perubahan seperti Zakheus. Sayang banget gitu. Gimana kalau kita belajar supaya kita menjadi seperti dalam tekanan, aniaya, mereka sudah dalam titik keputusasaan, tetapi firman Allah datang. Dan yang kedua, supaya ibadah kita berkenan, yang kedua adalah datanglah beribadah disertai dengan tujuan dan motivasi. Banyak orang Kristen jadikan gereja itu dimanfaatkan, jadi gereja itu dimanfaatkan. Datang beribadah itu tidak disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar, tetapi tujuan dan motivasi untuk mendapatkan sesuatu, karena diiming-iming akan mendapatkan mujizat, diiming-iming dengan berkat, diiming-iming ada pembagian sembako baru datang beribadah, atau diiming-iming ada makan baru datang. Agama kita mau Kristen, kakek nenek moyang kita beragama Kristen, tetapi kalau kita datang beribadah tidak disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Supaya ibadah kita berkenan, itu yang pertama adalah datanglah beribadah disertai dengan kerinduan, kehausan, dan kelaparan. Untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan dan mengalami hadirat, mengalami kebenaran. Yang kedua adalah datanglah beribadah kepada Tuhan disertai dengan tujuan dan motivasi.